Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membuat podcast terbaru yang berjudul Analisis Laporan Kinerja Keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengantar mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Penilaian dari sebuah perusahaan atau unit bisnis terletak pada laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis dapat menggambarkan kinerja perusahaan tersebut jika laporan keuangan tersebut mampu memberikan informasi yang wajar dan relevan, sebagaimana keadaan utuh dari perusahaan atau unit bisnis tersebut kepada pengguna laporan dan seluruh pihak yang memiliki hak dan tidak secara langsung atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis tersebut. Evaluasi terhadap laporan keuangan menjadi sebuah keharusan dan harus dilakukan untuk menjamin bahwa laporan keuangan tersebut memang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku umum dan tidak ditemukan penyelewengan atas laporan keuangan tersebut. Itulah tadi pembukaan tentang analisis laporan kinerja keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita bahas dasarnya terlebih dahulu. Kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan kinerja keuangan menurut Kak Lizani, bisa tolong dijelaskan? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nabila telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi penjawab pada sesi kali ini. Oke, dari hal dasar ya, rupanya pengertian atau definisi dari kinerja keuangan ini adalah kinerja keuangan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Luar biasa sekali penjelasan dari Kak Liza mengenai definisi dari kinerja keuangan ini. Sangat singkat, jelas, dan padat. Setelah definisi, kita ingin tahu juga nih apa alasannya dilakukan analisis laporan keuangan ini. Apa tujuannya menurut Kak Liza? Bisa tolong dijelaskan? Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi, pada umumnya tujuan analisis laporan keuangan ini adalah sebagai alat barometer untuk posisi keuangan di masa yang akan datang. Eh, Meninjau kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen operasional maupun keuangan, serta merupakan alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Nah, saya akan menjabarkan lebih lanjut lagi agar teman yang menonton lebih paham lagi ya. Ada 9 tujuan dari dilakukannya analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada investasi saham. Analisis ini sebagai bahan pertimbangan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak karena investor ingin memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dan konsisten dari suatu perusahaan. Yang kedua ada pemberian kredit. Analisis ini dapat memberikan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Ketiga ada kesehatan pemasok atau supplier. Eh, Sebelum melakukan kerjasama dengan supplier, perusahaan itu akan juga menganalisis kondisi keuangan, profitabilitas pemasok, perusahaan pemasok, kemampuan menghasilkan kas, dan kemampuan dalam membayar kewajibannya. Yang keempat ada kesehatan pelanggan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi jangka pendeknya. Yang kelima ada kesehatan pelanggan ditinjau dari karyawan.
Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan atau perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus. Analisis keuangan, laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar bagi suatu perusahaan dengan menambahkan persentase tertentu di atas biaya modalnya. Ketujuh, analisis internal. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan perkembangan perusahaan agar dapat pihak internal perusahaan seperti pihak manajemen dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan atau untuk mengevaluasi perubahan strategi. 8. Ada analisis pesaing. Analisis laporan keuangan juga dapat menggambarkan kondisi keuangan pesaing yang dapat dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan kekuatan keuangan pesaing. Informasi ini dapat dijadikan sebagai penentu strategi perusahaan. 9. Ada penilaian kerusakan. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Manfaat lain dari analisis rasio keuangan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dari tahun sebelumnya dan menggambarkan informasi aspek keuangan perusahaan berada di atas sama dengan atau di bawah rata-rata. Oke, sangat detail sekali jawabannya. Jadi untuk tujuannya ada 9 yang diberikan oleh Kak Liza tadi. Rupanya banyak sekali ya tujuan dari analisis laporan keuangan ini. Bergeser ke pertanyaan selanjutnya, kalau kita berbicara tentang analisis laporan kinerja keuangan, tidak lepas dengan namanya menghitung varians. Boleh dong Kak Liza jelaskan seperti apa menghitung varians di dalam analisis laporan kinerja keuangan ini? Oke, jadi seperti ini. Eh, jadi untuk tujuannya yang diberikan oleh Mohon maaf Kak Liza, mic-nya. Oke, jadi seperti ini pada umumnya menghitung varians dalam analisis laporan kinerja keuangan ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama itu ada varians pendapatan. Varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit. Varian tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Yang kedua ada varians beban. Beban produksi dan beban biaya lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Oleh karena itu, perusahaan bisa mengidentifikasikan setiap varians dengan manajer individual yang bertanggung jawab untuk itu. Analisis jenis ini adalah alat yang sangat ampuh. Tanpanya, kemanjuran anggaran laba akan sangat terbatas. Mantap sekali jawaban dari Kak Liza ini. Kita masih berbicara soal menghitung varians, pasti ada dong tahapan atau langkah-langkah atau kerangka dari analisis menghitung varians. Boleh Kak Liza tolong dijelaskan? Tentunya pasti ada kerangka dari analisis menghitung varians, yaitu meliputi yang pertama itu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, dimulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar atau mengupas bawang. Yang keenam itu mengartikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai
faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba secara keseluruhan. Oke, tadi kita mengulik definisi, tujuan, dan kerangka menghitung varians. Nah, yang menjadi menarik perhatian saya nih, tadi Kak Liza mengatakan ada varian pendapatan. Kita ingin tahu nih apa saja yang ada dalam varian pendapatan tersebut. Nih, Oke, karena saya tadi hilap, mixnya lupa dihidupkan. Jadi, langsung aja jelasin. Jadi di dalam varians pendapatan tersebut ada isinya yaitu pertama itu varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dengan harga standar dengan volume aktual. Kedua, varians bauran dan volume. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varians. Yang ketiga, penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas volume industri, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Baiklah, itulah tadi apa saja yang terkandung di dalam menghitung varians pendapatan. Mungkin biar podcast ini lebih adil, ada baiknya eh, Kak Liza bertanya kembali nih kepada saya. Gantian dong kesempatan untuk Kak Liza bertanya balik biar podcast ini lebih seru. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Kak Liza. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nabila yang dimana sebelumnya memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi penjawab dan saya minta maaf kepada teman-teman di rumah kalau ada beberapa kekurangan, baik itu informasi, intonasi, dan bahasa saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Oke, sekarang giliran saya ya untuk bertanya. Baik, untuk persingkat waktu juga ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari saya. Saya pernah mendengar di dalam sistem pengendalian manajemen itu ada namanya evaluasi laporan atas aktivitas aktual. Pasti ya, pada saat melakukan evaluasi laporan atas aktivitas aktual harus menggunakan standar dan aturan yang berlaku tertentu. Tidak boleh sembarangan saja. Nah, pertanyaan saya apa saja standar formal yang digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual tersebut kepada Kak Nabila. Baik, jadi standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri dari yang pertama itu ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Yang kedua adalah standar historis. Ini merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya. Standar ini memiliki dua kelemahan yang serius. Yang pertama, kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa, sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Lalu standar selanjutnya, yaitu yang ketiga, adalah standar eksternal, yang merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Bila kondisi-kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut adalah serupa, maka perbandingan semacam itu dapat menghasilkan dasar
yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, yang keempat, keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid, walaupun sangat mudah mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat karena salah satu atau kedua alasan. Yang pertama, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya, dan yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu. Oke, jadi standar formanya itu ada 4 ya, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, historis, eksternal, dan keterbatasan standar. Oke, bergerak ke topik selanjutnya dalam bab analisis laporan kinerja keuangan ini ada yang namanya keterbatasan analisis. Boleh Kak Nabila jelaskan? Topik lainnya, baik, kita bahas keterbatasan analisis. Walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Misalnya, laporan tersebut mungkin saja menunjukkan adanya varian signifikan yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran, dan mungkin saja mengidentifikasikan varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Tetapi, laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa beban promosi penjualan tinggi dan apa jika tidak tindakan yang sedang dilakukan. Penjelasan naratif yang melengkapi laporan kinerja seharusnya memberikan penjelasan semacam itu. Masalah kedua dalam analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendali mutu secara statistik. Terbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Demikian pula, ketika varians menjadi semakin teragregasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Akhirnya, laporan ini hanya menunjukkan apa yang terjadi. Laporan tersebut tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Terima kasih kepada Kak Nabila atas jawabannya. Penjelasannya sangat mudah dipahami. Oke, bergerak ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana tindakan manajemen atas analisis laporan kinerja keuangan ini? Baik, jadi tindakan manajemen dimulai dari yang pertama adalah laba periodik. Seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu, sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Yang kedua, memberi dorongan ada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dari inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, prinsip utama analisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan tidak boleh berisi hal-hal yang tak terduga. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut berdasarkan informasi
ini ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih drastik lagi. Tetapi tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan baik, pujian adalah paling diperlukan dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin. Oke, mungkin kita cukupkan dulu podcast kita pada hari ini. Dari hasil podcast kali ini yaitu tentang analisis laporan kinerja keuangan. Intisarinya adalah para manajer unit bisnis melaporkan kinerja keuangan mereka kepada manajemen senior secara teratur. Biasanya per bulan. Laporan formal terdiri dari perbandingan antara pendapatan dan biaya aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Selisihnya eh, atau selisihnya atau varians kedua jumlah ini dapat dianalisis pada beberapa tingkatan yang rinci. Analisis ini mengidentifikasikan penyebab varians antara laba yang dianggarkan dan jumlah yang berkaitan dengan masing-masing penyebab. Itu saja dari saya. Saya minta maaf kepada teman-teman di rumah apabila informasi dari jawaban kami masih ada yang kurang. Mohon dimaafkan. Apabila teman-teman sekiranya ingin memberikan kritik dan saran, kolom komentar sangat terbuka lebar bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan. Dan jangan lupa bagi teman-teman sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share ke teman-teman terdekat. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.